Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Amin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali tanpa ada satu halangan apapun. Yang sudah kalinya salawat salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga di yaumul kiamah. Yang selanjutnya mari kita niati apa yang kita katakan hari ini benar-benar hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita hadiah Fatihah pada teman-teman kita yang sama Allah masih diuji. Mungkin teman kita baik keluarga ataupun diri sendiri yang lagi diuji sakit, kita hidayah Fatihah, semoga Allah memberikan kesabaran, keikhlasan dan keimanan untuk menjalani dan cepat sembuh. Allah kalau memberikan cepat sembuh, menjalani ujian dari Allah. Al-Fatihah. Ya, baik. Terima kasih atas bantuan hadiah Fatihahnya. Saya pengen kemarin sepintas kalau lihat dari apa namanya di grupnya Pak Hamim, di grup kelas itu Pak Hamim share apa namanya source code yang sudah harus kalian kerjakan. Nah, iki kita saya nanya dulu untuk mulai Desita, nanti saya tanya satu persatu. Sudah sejauh mana progresnya? Sudah bisa kerja nih porong? Kalau belum kenapa? Kalau sudah kenapa? Sampai mana? Ada kendala dan sebagainya. Saya tanya satu persatu dulu. Nanti saya mungkin akan menjelaskan sepintas saja dari Pak Hamim. Source code-nya kurang lebih dari source code-nya Pak Hamim itu nanti penjelasannya itu seperti ini. Jadi kalau mungkin ada yang pengen dijelaskan, bisa saya jelaskan seperti itu. Oke, Desita on kamera. Desita. Ya, kelihatannya dia lagi di ini. Oke, Anggi dulu. Anggi wis sampai mana, Anggi? Sudah sampai selesai. Sudah selesai semua. Kelas DB, kelas ini sudah. Sudah. Yang semua. Kemarin di share Pak Kamim sudah. Sudah semua. Sampai database-nya sudah semua, nggak ada kendala? Sudah. Oke. Desi Putri. Sudah dikerjakan, Des? Sampai masih DB. Kelas DB. Ya. Nah, oke. Indeksnya udah belum? Belum, Pak. Belum. Database-nya udah belum? Ya. Database-nya sudah belum? Sudah. Oke, ya ya. Terima kasih. Segera dikerjakan lagi untuk yang selanjutnya. Kemudian Alvia. Ya, Pak. Sudah ngerjakan belum, Alvia? Udah yang awal. Yang awal itu yang mana? Yang apa ya? Nggak tahu. Piye tahu saya ngerjakan. Yang apa? Kan ada banyak, itu ada indeks, kemudian ada kelas DB, kelas fungsi. Yang apa ya?
Lupa loh. Nah, ngerjain kapan kok saya lupa itu. Waktu itu. Nah, yang di share screen, yang di share Pak Hamim kan baru hari Rabu ya? Belum yang itu. Oh itu belum. Ya tadi di kerjaan. Oke, Laila tuh Sudah, Pak. sudah semua. Yang di-share Pak Kamim sudah. Oke. Ya, Cynthia Marta. Ya Pak, Wis ngerjaane Sin. sampai yang di share yang kedua. Nggak tahu apa kan tak urutkan gitu Pak, sampai yang kedua. Oke. Ya, Nanta. Arjunanta monitor. Kulo Pak, anu sampai niki. Pun semua Pak, tapi yang kelas DB niki dereng Pak, dereng selesai. Oh, kelas dewi belum. Wes. Amin ya. Iya, Pak. Sudah ngerjakan sampai mana? Sudah selesai. Sudah selesai. Akhir Pak Kamim. Amelia, mohon izin kameranya agak di fullkan dulu. Menawar Junanta pengen melihat wajahmu full kan biar kelihatan. Iya, Pak. Ya, makasih ya. Angki. Ya. Sampai fungsi sama database. Oke, Agustin. Mic-nya dulu Agustin. Mic-nya belum di Sampai kelas DB. Oh, kelas DP. Oke. Ya, makasih. Lutfi Husna. Dereng. Nyapa kok dereng, Lut? Masih nyari anu itu loh Pak, aplikasi yang di HP itu. Oh, yang di HP. Kalau Iya. sing tonggomu anu laptop ora enek, Lut. Nggak ada loh Pak. Apa ya yang bisa di ini? Ya konco sing soulmate-mu sing bisa dipinjemi. Enggak apa-apa sebenarnya mau ke tempat temennya, tetapi syaratnya tetap pakai protokol kesehatan, jadi tetap pakai masker. Kemarin di RPL 2 itu si Vega itu sama siapa? Itu di satu rumah, kemudian Cinta sama Safety itu satu rumah. Nggak apa-apa sebenarnya. Pakai laptopnya temannya juga nggak masalah, tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Oke, makasih. Lutfi diusahakan ya, Lut. Ya insya Allah. Dwi Angesti. Sampai indeks Pak, yang Pak Kamim belum. Yang Pak kami belum. Ya Sampai- nanti. Ya diusahakan sebenarnya sama Pak Hamim dengan saya sama, kurang lebihnya sama, cuma dari Pak Hamim kemarin kita memang diskusi nanti termasuk kita akan review juga istilahnya apakah kalian lebih nyaman, lebih enak mana itu ketika satu ya wis source code dikasihkan kalian tinggal ketik ulang, atau dengan kita saling melengkapi, bukan mana yang terbaik enggak, tetapi saling melengkapi. Kalaupun mungkin nanti ada kesempatan saya yang menjelaskan, jadi yang menjelaskan kurang lebihnya itu seperti apa. Nah, nanti nggak apa-apa kalau kalian ngomong Pak kalau dijelaskan tambah bingung, nanti nggak usah dijelaskan ya nggak apa-apa. Jadi kita membuka saran dan kritik untuk terbaik bagi kita semua. Oke, makasih ya. Melani Putri. Melani. Halo Melani. Sudah Pak. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke, makasih. Devita Handayani. Ya Pak. Sudah semua, Dev? Masih sampai kelas DB. DB, oke. Serelia? Sudah. Sudah. Oh, Ser, manuknya bapakmu akeh gak ya? Iya Pak. Oh, katanya tututnya api-api ya. Ya,
Maeda. Iya, Pak. Maeda sudah kerjakan? Sudah. Oh, sudah. Sudah sampai kelas DB. Ya, Irhab sampai kelas DB. Oke. Irhab. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ada kesulitan? Belum, Pak, kayaknya. Oke, Melisa. Oh, Melisa rong iso laptop rong kena. Tapi yang kami udah semua. Oh, udah semua. Oh, ya nggak apa-apa. Yang belum bisa kamu kan ininya aja kan. Ya nggak apa-apa, ketik ulang aja nggak apa. Indah, udah bisa kerjakan apa belum? Belum, Pak. Belum. Oh ya bisa apa-apa. Itu, aku ki awal iki piye? Nasibnya sik urip ora to awal iki? Ada yang bisa menginformasikan? Jen awal iki piye? Irhab atau Arjun bisa ngasihkan informasi awal dan itu gimana nasibnya? Anu Pak nih Pak. Off dari kemarin loh Pak. Oh, dari kemarin, dari Pak Iya. Hamim meet ikut nggak? Ikut Pak pas Pak Hamim kemarin. Oh, kemarin ikut. Ikut. Nah, ini kok off-nya nanti percaya? Buat nyertos nih Pak. 20.33 nih 8:30. Oh, alah ya wes. Ya, wes. Beberapa kali suruh WA saya kok ya WA saya itu sih. Oke, makasih. Aziza. Udah, Pak. Udah semua. Tapi punya Pak Kamim belum. Oh, di Pak Hamim belum. Enggak apa-apa, di Pak Hamim itu yang dikerjakan di. Oke, Menanda suara aja nggak apa-apa kalau nggak on kamera. Sudah, Pak, sampai indeks. Yang Pak Hamim belum dikerjakan. Oke, Cindy Navia, Naifa. Pak, yang Mbak Hamim belum. Oh, Pak Hamim belum ya, Menan. Oke, Din. Dini. Iya, Pak. Wow, iso ngambu anu rai. Bisa. Ya. Piye wis ngerjane rong, Din? Udah nyicil. Tinggal punyanya Pak Kamim. Oh, tinggal punyanya Pak Hamim. Ya, di Pak Hamim di ini ya, di apa namanya? Dikerjakan. Oke, Erika. Pakai koneksinya. Desita, koneksi. Cek Desita. Iya, Pak. Desita udah ngerjakan belum, Des? Sudah, tapi yang Pak Hamim belum. Oke. Elma. Apa, Pak? Wis ngerjakne rong, Ma. Belum, Pak. Lah, kemarin lagi install Publi. Oke, ya wes nanti install di ini ya. Oke, makasih ya, Ma. Wah, aku ngene iki krungu bojoku mah rada ra penak, Ma. Anjel Ma, ngono malih. Oke, Dewi Sinta. Belum. Tinggal indeksnya, Pak. Oke. Masih error. Oke, ya di ini. Karena di DC, Pak. Oke. Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen dulu. Saya mau menjelaskan kurang lebihnya dasar-dasar yang nantinya yang kemarin sudah di-share Pak Hamim. Itu kan ada kelas D, ada kelas fungsi. Prinsip dasarnya gini, Cak. Kenapa kita nggak ini ya, sambil nunggu share screen, function PHP. Ini sudah kelihatan di punya saya di ini? Sudah. Share screen-nya? Sudah. Oke. Sablim saya on-kan.
Ya, bismillah. Kurang lebih gini ya. Di sini kenapa kita buat fungsi? Fungsi itu adalah, ini kalau keterangannya saya jelaskan, mungkin bisa bahasa Inggris, yang bahasa Inggris bisa diartikan. Function is sebuah blok perintah yang bisa digunakan repeatedly. Repeatedly itu bisa digunakan di mana-mana. Di sebuah program, function will not execute automatically when a page loads. Sebuah fungsi tidak otomatis bisa otomatis dieksekusi ketika sebuah halaman di load atau dipanggil gitu. Fungsi will be execute. Sebuah fungsi akan dieksekusi dengan cara pemanggilan namanya. Ini contohnya function, ada code, ada ininya. Ini contohnya, private message, hello message. Fungsi ada dua. Nah, ini saya open dulu, open folder yang kalian, yang app, ya, interaksi open. Nah, ini ada di sini ada seperti ini. Ini kemarin isi kontennya yang diindeks. Nah, kita bermain, kita buat di libs, kita buat fungsi. Ini belajar fungsi di PHP. Saya simpan. Ini sudah di lib, sudah mengarahkan di lib, kita simpan belajar fungsi. Nah, di sini kita tag PHP, buat tag PHP. Kemudian di sini kita membuat sebuah fungsi. Pertama, fungsi function. Kemudian nama fungsinya tulis. Kita ada ini. Kemudian di sini echo. Misal di sini halo. Echo halo. Petik 2 halo. Nah, Ctrl S di keterangannya, kalau kita baca di keterangan di sini, sebuah fungsi ketika di load pertama kali dia tidak otomatis dieksekusi. Kita coba, kita ini di indeks kita load di sini. Nah, misal di sini kita buat tag PHP, kemudian di sini ada require launcher petik 1. Di sini kita lib / belajar fungsi titik PHP. Kemudian kita titik koma, kita simpan, kita F5, kita coba dulu di localhost app spp rendra ht. Nah, ini kita ini belum ke load. Nah, padahal kalau kita di sini kita tuliskan di source code-nya di belajar fungsi. Nah, ini di belajar fungsi ini ada harusnya kecetak halo. Nah, kenapa? Di situ dia tidak otomatis ketika di load seperti ini dia nggak otomatis bisa kepanggil. Misal ini tak tambah BR. Nah, seperti ini. Nah, baru kalau pengen memanggil itu adalah memanggil nama fungsinya dari tulis. Nah, ini tulis. Kurung tutup kurung titik koma, Ctrl S. Tadi kita F5, kita F5. Nah, ini sudah muncul halo. Nah, ini. Jadi ini sepintas tentang fungsi. Fungsi ada belajar fungsi, ini ada seperti ini. Kemudian fungsi itu ada fungsi yang tanpa parameter, ini tanpa parameter, ini fungsi yang pakai parameter. Misal tulis param. Kemudian di sini ada value atau nilai, file gitu aja, enggak apa-apa, terserah bebas. Terus di sini echo halo ini tulis parameter. Kemudian titik 2 saya kasih titik $file S. Nah, ini kalau kita panggil, misalnya ini yang contoh yang kedua, tulis param,
tulis param. Ini kita kasihkan misal Arjun Gunanta. Ini kita isikan, kita F5. Nah, ini sudah ke bawah ke tulis ini, tulis parameter Arjunanta. Ini kalau di sininya dirubah, misal ini Devita, misal kita simpan, kita F5, ini dia sudah jadi Devita. Itu kalau sekilas ada fungsi yang pakai parameter, ada tanpa parameter, ada yang fungsi yang tanpa parameter. Lanjutnya ada satu lagi fungsi yang untuk menilaikan nilai balik. Jadi ini misal fungsi hitung. Di sini misal parameternya adalah val angka 1, kemudian angka 2. Ini kita return. Nah, ini untuk mengembalikan nilai balik, returnnya adalah variabel angka 1 ditambahkan variabel angka 2, koma Ctrl S. Kita coba untuk ini penjumlahan, misal seperti ini. Oh, ini kita BR dulu ya. Sorry, di fungsinya kita BR, ditambahi T2 BR, biar nanti yang bawahnya ini kita copy dulu, halunya juga sama, kemudian sini yang ini juga sama. S kita coba. Oh sorry, ini BR-nya nggak pakai, yang ini nggak pakai. Cuma di sini tulis param Devita, kemudian yang di sini bedanya kalau dia pakai return ini untuk mengembalikan nilai balik. Jadi ini untuk mengisikan variabel. Kita buat variabel dulu angka sama dengan 0, kemudian variabel angka sama dengan tulis param, hitung, nama variabel, nama fungsinya ini ada hitung, kemudian parameternya misal 9,88 titik koma, harusnya hasilnya nanti 96 ya, 97 ya, harusnya 97. Kita F5, ini tulis parameter Devitanya belum ini. Oh iya Pak, kok belum angka muncul? Ya, karena belum kita echo. Baru di sini kita tambah echo variabel angka, koma, F5. Nah, ini 97. Di sini di Devita tulis paramnya, kok paramnya BR-nya nggak muncul ya? Oh, BR bukan B. Nah, 5. Nah, ini sudah muncul 97. Misal di sini kita kasih angka 555, kita F5, nanti hasilnya akan muncul 643. Ini sepintas tentang fungsi. Jadi fungsi itu dicek bolak-balik, dipanggilkan bolak-balik, yang istilahnya perintah yang kemungkinan nantinya akan muncul, sering banget yang muncul di ini kalian, di di program kalian. Nah, ini sebagai dasar, ini belajar fungsi. Nah, sekarang yang penjelasan dari Pak Hamim. Pak Hamim kemarin untuk yang di fungsi apa? Kelas fungsi. Namanya apa? Saya mohon izin untuk di ini. Namanya fungsinya apa? Ada yang ini. Apa Maida? Siapa yang bantu jawab saya? Di fungsi, di lib itu apa? Namanya apa? Kelas fungsi atau apa? Fungsi cuma Fungsi. Pak. Fungsi titik PHP lah. Oke. Nah, ini kalau ini kita buat file baru fungsi titik PHP. Fungsi titik PHP saya simpan.
Ini fungsi titik PHP saya simpan. Sudah lah. Di sini ada tambahan lagi ya. Untuk di sini ini ada tambahan lagi, ada namanya kelas. Kelas PHP. PHP kelas. Ini kita P3 School. PHP. Ini contohnya kalau perbedaannya, nah nanti perbedaannya kalau yang ini pengantar saya ini yang belajar fungsi ini tanpa PHP, tanpa kelas, tetapi kalau ini tak pakai kelas. Jadi kalau kelas itu object oriented class, jadi di segala sesuatu diobjekkan. Jadi kalau objek itu satu syaratnya ada atribut atau ciri fisiknya ada, sama behavior itu kebiasaannya atau fungsinya, metodenya apa. Jadi kita ada fungsi sama behavior atau atribut, atau biasanya kalau atribut itu bisa ini variabelnya, ada variabel sama fungsinya. Jadi ada dua. Nah di sini kemarin di PHP itu ada membuat kelas fungsi. Jadi kita membuat tag PHP dulu. Tag PHP. Kemudian di sini ada kelas, buat kelas. Nah ini buat kelas name, dia langsung kelas name-nya fungsi ya. Fungsi kelas itu biasanya penamaannya ada besar. Jadi fungsi ini F-nya besar, awalnya besar. Kemudian N-nya kita nggak pakai extend, itu turunan, nggak nurunkan. Kita nggak pakai konstruktor, jadi kita hapus saja. Kemudian di sini, nah bedanya nanti di bawah sendiri itu dia membuat objek. Jadi di sini FF misal variabel FF itu objeknya sama dengan new fungsi titik PHP fungsi koma ini seperti ini. Nah di kelas fungsi itu apa saja? Misal contohnya di situ di contohnya Pak Hamim, di situ ada kelas fungsi untuk get sama post. Nah itu gunanya apa? Gini ya, saya kasihkan dasar ya. Di metodenya metode HTML. Nah ini saya beri penjelasan, siapa tahu kemarin ada yang lupa. Jadi ada metode itu ada dua, ada metode form itu ada get sama post. Jadi ini ada get sama post. Bedanya, nah ini kita lihat bedanya. Bedanya kalau get itu, nah ini kita coba aja. Get itu ketika saya kasihkan ini Andi, kemudian ini Susi, saya submit, dia kene niki muncul ya. Jadi di URL-nya itu variabelnya muncul, variabelnya fname tanda tanya, berarti setelah nama filenya titik php tanda tanya, itu tanda tanya berarti ini variabelnya, terus ini isinya, kemudian dan lname itu variabel lagi, terus sama dengan Susi itu variabel nama isi variabelnya. Bedakan dengan yang satu, ini yang get, itu yang get, yang post. Nah, kalau yang post itu nggak kelihatan ya. Jadi ini sama-sama, ini Andi, ini Susi, saya submit. Nah ini tetap ya, ini akan ketutup. Jadi sebenarnya isinya adalah Andi sama Susi sama blok, cuma dia ditutup, jadi kelihatan. Nah, kapan gunakan post, kapan gunakan get, kapan menggunakan post itu ketika kalian sering banget, kalau post itu untuk ngirimkan variabel atau ketika login, ketika ngirim data itu pakai post, tetapi kalau hubungannya tentang get itu untuk menu-menu, jadi untuk eksekusi halaman dan sebagainya itu disarankan pakai get, bukan pakai post, seperti itu. Nah di sini kita contohnya itu function get. Di situ ada variabel get, kemudian
variabelnya apa aja kemarin di Pak Hamim? Itu saya lupa variabelnya di contohnya Pak Hamim. Atau yang lain yang masih sempat pakai laptop itu saya dicontohkan di ini. Atau Result. apa? Apa Pak? Apa? Result. Result. Niku. Nah, result. Oke. Berarti ngertos belum bahasa Inggris, Pak? Iya, result. Ya, result. Nah, result itu di sini pakai iset. Result sama dengan iset $_. Nah, ini podo. Ini harus besar ya. $_ get. Ini $, petik 2, petik 2 atau petik 1. Petik 2, petik 1. Siapa jenis hub? Petik 1 ya? Petik 1, petik 2. Kanten petik ya, Pak? Ada petiknya. Pak. Oke, enggak ada petik. Oke. $_ get, tanda tanya sama ini $_ get lagi. Yang get ini harus besar ya. Get sama masnya harus besar. Petik 1, enggak petik lagi, ini get. Kemudian titik 2, petik 2. Ini titik 2. Kemudian di sini kita kasihkan return variabel resultnya atau variabel hasilnya. Ini contoh get. Lah ini manggilnya gimana cah? Manggilnya itu kurang lebih gini. Penggunaan get ini, nah ini kan untuk get. Kemudian kalau post sama plug sama dengan ininya, cuma perbedaannya adalah ketika post itu ini diganti post, get-getnya diganti post. Nah, sekarang kita untuk pemanggilannya, nah, gimana Pak caranya? Nah, ini contohnya di indeks kita di atas sendiri kita require one, kita tag PHP dulu, tag PHP, kemudian di sini kita require one, petik 1 fungsi, karena variabelnya dia fungsi indeks itu di indeks, kemudian ini dia di lib, berarti kita folder dulu lib foldernya, kemudian baru fungsi titik PHP s. Nah ini di sini ini yang seperti ini kita remark dulu, kan belajar fungsinya sudah. Ini tadi pengantar, kalau pengen nanti nyoba-nyoba silakan coba aja untuk di ini untuk biar lebih paham. Kemudian kalau pemanggilannya ini seperti ini. Misal contohnya untuk karena kemarin tadi itu salah satunya untuk melihat atau yang get itu harus apa namanya tentang halaman, tentang menu. Nah, ini bisa digunakan di sini. Tanda tanya hal, kemudian variabel ini kelas. Ini sama dengan, jadi kita mengisikan variabelnya hal, dikasihkan nilainya kelas. Kemudian ini juga sama, ini tanda tanya, sama dengan balik tanda tanya hal sama dengan apa ini? Petugas. Di sini juga sama. Di sini siswa, berarti di sini tanda tanya hal sama dengan siswa. Kemudian yang di sini dihapus juga tanda tanya hal sama dengan SPP. Yang terakhir ini tanda tanya hal sama dengan apa ya? Pembayaran. Atau S. Nah, ini digunakan, gunanya gimana? Ketika menggunakan. Nah, ini penggunaannya di sini kita bedanya kalau pakai fungsi tanpa kelas, kita langsung nulisnya adalah langsung nama fungsinya. Tulis apa nama fungsinya apa. Tetapi kalau untuk kita pakai kelas itu harus objeknya dulu. Kita cek dulu objeknya apa? FF. Oh, ini FF. Objeknya FF, OB, OF gitu aja. Misal OF. Kita simpan ya di sini. Nah, manggilnya juga OF ya. OF baru panah, tanda panah. Nama fungsinya apa? Di sini kita get. Oh, manggil get. Di sini kita
get petik 2. Nanti sesuaikan ya, saya nggak tahu dipahami mau enggak. Ini apa? Objeknya apa di fungsi paling bawah sendiri? Atau Arjun atau siapa? FG, Pak. FG ya, FG. Oke, kita samakan aja biar nanti nggak bingung. Kita FG, kita get, kemudian di sini misal petik 2 hal, tanda tanya, Ctrl S. Nah ini kemudian di sini FG simpan dulu. Ini kita echo variabel. Variabel hal karena di return berarti variabel hal sama dengan ini. Echo tanda tanya hal. Oke, koma. Ctrl S. Kita coba sistemnya. Nah, ini kita F5. Nah, ini isi konten isi konten ketika saya klik di sini dia akan muncul lah ini kelas, petugas, siswa, SPP ini ganti-ganti pembayaran. Nah, ini contohnya. Ini contohnya dia akan otomatis manggil-manggil gini ya. Nah, kan muncul lah. Nanti digunakan untuk apa? Digunakan untuk nggak menampilkan ini. Ini saya isi kontennya saya remark dulu. Ini untuk pemanggilan variabel halaman atau page. Ini dikasihkan require one, require once, tanda tanya, petik 1, foldernya lib foldernya page. Nah, misal untuk di halaman page-nya nanti kita nyimpen di sini ada variabel page, kemudian keluar titik variabel hal titik petik 2 petik 1 PHP. Nah, ini kemudian bentar. Oke. Ini di if kan, di sini ada if lagi. If enaknya if $h sama dengan dua, gini aja, iya, wis, nggak apa-apa lah. Ini gini aja, is set $. Oh, enggak. Saya agak bingung. Ini gini aja, Cah. Mungkin tak tambahi dulu ya, Cah. Tak tambahi. Ini sama, fungsinya sebenarnya sama, cuma ini untuk pelengkap aja biar tambah nanti ini. Mungkin sama. Jadi enggak beda jauh. Ini kita kasih value val gitu. Kemudian di sini variabel val. Ini variabel val. Kemudian di sini saya kasih petik 1. Jadi nilai defaultnya di ini. Jadi kalau ini bisa otomatis, nanti kalau nggak pengen diisi dia otomatis kosong. Kayak gini berarti halnya itu kosong. Tetapi kalau misal saya pengen di sini ada petik 2, di sini kasih dashboard titik PHP. Ya, dashboard titik dashboard gitu. Dashboard. Ctrl S, kita simpan. Jadi kalau seperti ini manggilnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya membuat di file, di sini ada dashboard titik PHP. Ctrl S, saya simpan. Ini saya simpan, isinya seperti ini. Contoh ketika saya buka dulu, ini dashboard, dia manggil dashboard titik PHP. Sekarang saya nambahi satu lagi biar satu materi lagi. Ini kurang lebihnya gitu, satu materi lagi untuk pembuatan
di sini di filenya ini. Jadi pemanggilan data ketika saya klik kelas itu muncul data kelasnya. Nah, kita tampilan dulu tampilannya lah. Seperti itu kalau tampilan kita panggil dulu get bootstrap. Kita lihat, kita nggak di dokumennya, kita pakai yang cut. Nah, di sini kita cut itu ada cut, kemudian ada cut body, ada cut body, cut header. Nah, cut header sama cut body. Nah, kita membuat di sini langsung kita simpan dulu namanya kelas.php. Saya kasih contoh kelas saja. Jadi yang selanjutnya kalian sesuaikan. Nah, di sini kita buat langsung tag PHP aja. Di sini div, pakai div, utama divnya adalah kelas cut. Nah, ini cut. Kemudian di cut itu ada div lagi, kelasnya ada apa? Ada cut header. Cut header di sini kita kasih contoh H3 misal data kelas. Ini bisa dikasih kelas lagi, cut title. Nah, kemudian di sini ada di atasnya itu ada ahref packer dulu aja isinya, kemudian kelasnya ini ada kelas btn primary. Kemudian di sini btn primary kita tambahkan ini data tambah kelas. Nah, contohnya seperti ini. Nanti detail tambahan-tambahannya nanti bisa disesuaikan, dipahami. Ini kurang lebihnya seperti ini. Tapi ini ada span, tambahi span kalau nggak salah. Ini span, ada spannya. Ini ada apa ya? Saya agak lupa. Nanti ya pakai spannya nanti. Saya agak lupa untuk yang detailnya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ada lagi di sini ada div lagi. Ada cut berarti ada header berarti ada body. Di sini kayak kelas cut body. Oke, isinya apa? Isinya adalah tabel kelas tabel. Di sini ada kelas tabel, kemudian ada th-nya ini kelas itu apa? Kita lihat dulu localhost. Admin, kita dulu cek dulu untuk kelasnya. Kelas ada, nah ini ada strukturnya, ada ID kelas itu nggak usah dimasukkan, dia otomatis auto primary key atau increment, berarti ada nama kelas sama kompetensi, ID kelas, nama kelas, kompetensi. Ini data berarti kita samakan ID kelas, kemudian ada th lagi, nama kelas, kemudian satu lagi ada kompetensi kalian, th kompetensi keahlian. Mungkin ada ini ada, harusnya ada tr dulu di sinilah. Ini di dalamnya tr, ini saya kelupaan. Ini tr dulu baru th. Kemudian ada tr lagi isinya td. Nah, ini harusnya tr yang ini nanti kalau ini sudah terhubung di database, ini datanya itu ambil benar-benar dari database PHP MyAdmin kalian. Tapi ini masih pakai dummy biar kelihatan
kelihatan contohnya aja. Jadi ini contoh aja, berarti ini ada 1, kemudian ada TD lagi, TD ini 12 RPL 1, kemudian TD lagi, di sini ada rekayasa 4 S, kita simpan, kita coba hasilnya. Ini kan sudah ini tag kelas PHP. Nah, pemanggilannya kita cek di sistem, kita klik kelas. Nah, ini sudah muncul kan. Data kelas, ini ada data kelasnya, tambah. Ini wes kelihatan sudah tabelnya sudah kelihatan bagus. Kurang lebih seperti itu. Ini ada nanti untuk ini yang paling sederhana pakai kelas tabel lah, nanti disesuaikan. Saya cek dulu penyelesaiannya di kelas itu nggak sama kok, ya sudah. Oke, ada yang kelupaan bijim. Ini harusnya di sini ada keterangan untuk opsinya, ditambahi opsi lagi. Jadi saya kelupaan, di sini tambahi TH lagi, ini aksi, kemudian di sini ada TD lagi, TD. Nah, di TD itu href-nya ada 2. Ini yang pertama kasih pagar dulu, kemudian kelasnya. Ini untuk edit itu pakai BTN BTN apa ya, warnanya apa dah? Nah, ini kalau pengen delok warna ininya bisa dicek di sini. Button. Nah, ini kasih warna warning aja. Ini warna kuning. Jadi warna kuning untuk editnya. Editnya itu BTN warning, kemudian ini edit seperti itu. Tambah lagi href lagi, pagar dulu, kemudian kelas, ini BTN Dangger, ini hapus. Terus di sini on click-nya tambahi on click ini confirm. Nah, ini return, oke. Kedua return confirm. 1, apakah mau dihapus. Ketik 1, tutup kurung. Kita buka Ctrl S, kita coba di sistemnya, kita F5. Nah, ini mudah muncul edit, ada hapus. Jadi edit ini masih belum bisa. Nah, ini keliru. Ini harusnya ada muncul pop-up-nya. Bentar. Return, on click return, titik komanya belum. F5. Belum muncul. Bentar, saya ceknya dulu. On click return confirm. On click harusnya udah benar ya, sama apalah. Sementara ini dulu. Nah, kurang lebihnya kita F5, ini hapus. Harusnya nanti akan muncul. Nah, ini tinggal ini aja. Nah, nanti kalian buat yang untuk yang petugasnya aja. Nah, kurang lebihnya enggak itu. Kalau petugas dibuat aja, enggak cut, kemudian ini cut, cut. Kurang lebihnya sesuaikan. Ini sementara pakai dummy aja. Nanti kalian yang sudah minimal seperti itu. Ini contohnya hari ini. Sekali lagi saya ulangi, hari ini kita belajar apa? Belajar pertama, belajar fungsi. Dasar fungsinya itu enggak apa sih? Fungsi itu gunanya seperti apa? Pemanggilannya itu contohnya seperti ini tadi untuk pemanggilannya. Ini kalau fungsi tanpa pakai kelas. Kemudian kita belajar lagi ada fungsi pakai kelas.
fungsi pakai kelas kurang lebihnya sama. Ini saya tambahi untuk file. Meh podo plek, hanya beda dikit aja, nanti disesuaikan. Kemudian pemanggilannya, khusus pemanggilannya itu berbeda. Berbedanya adalah dia pakai objeknya. Jadi di fungsi paling bawah sendiri buat objek fg, nama kelasnya kelas fungsi. Nah, tinggal nanti pemanggilan. Nah, nanti ini tinggal kalian, kan ini saya jelaskan aja. Punya kalian kalau yang tadi di Pak Hamim sudah ditulis kan sama plek aja. Itu kurang lebihnya. Lanjutnya ini sudah pemanggilan fungsi pakai kelas sudah. Kemudian kita buat lagi untuk kelas di page-nya. Di page-nya kita buat div kelas, kelasnya cut, cut-nya ada cut header, kemudian ada cut header, terus ada cut body. Di cut header ada H3 pakai titelnya kelas titel, cut titel, kemudian href-nya adalah btn primary tambah kelas. Kemudian di sini ada di cut body ada table yang tabel dengan kelas tabel, kemudian ada tr-nya, ini pakai th, kemudian ada tr lagi pakai td. Ini untuk datanya pakai dummy dulu. Dummy dulu maksud dummy data inputan dari keyboard dari program. Seperti itu kurang lebihnya. Ada yang ditanya? Kalau enggak ada, kita akhiri dulu. Kalian nanti tugasnya yang sudah selesai, yang di Pak Hamim sudah selesai, yang sudah bisa jalan, kalian membuat form-formnya ini, tampilan ini, tampilan data kelas, kemudian data petugas, data siswa, data SPP, data pembayaran, kurang lebih sama, disesuaikan tabelnya, sesuaikan dengan fieldnya. Fieldnya apa? Ya di sini. Misalnya kamu pembayaran, fieldnya apa saja, petugas, fieldnya apa saja, itu kalian sesuaikan. Seperti itu. Untuk tugas minggu ini, biar nanti sama kurang lebihnya, seperti itu. Itu contohnya pemanggilan pakai kelas, kemudian fungsi yang pakai kelas, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Saya stop sharing dulu. Saya izin stop sharing, kita foto dulu. Kita on dulu, on semuanya. Salam literasi. Saya on semua. Ini kan Menanda ada yang, oh Menanda belum selesai sama Cindy. Udah, Pak. Ya udah, boleh on kamera kalau udah. Tapi nggak pakai, tapi pakai baju pramuka loh, Pak. Ya nggak apa-apa. Mister, saya tuh bebas. Ya sebentar. Ya ndang. Elma wis ngenteni wis kurang senyum loh Elma. Senyum. Aziza. Indah semangat yo, sehat yo. Kayak kuat Indah. Kayak se pucat kamu dah. Ayo sehat-sehat semuanya lah. Ayo semuanya salam literasi. Erika Alvia kok off. Lutfi Husna. Oh wes. Lutfi Husna, Alvia hari ini yang enggak on, yang enggak ada si Bolone Lutfia siapa? Casey nggak ada. Ada beberapa yang nggak ada. Ini banyak yang nggak ada. Ya nggak apa-apa. Termasuk Hanif karo ini. Kita dah salam literasi. Oh, saya masih mimik dulu. Ngesahkan ngunjuknya dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya. Salam literasi. Ditahan dulu literasi. Salam literasi. Nah, salam literasi. Maida nggak kelihatan tangannya. Nah, salam literasi. 1 ditahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Ya, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekhilafan adalah milik manusia, terutama saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat barokah ke depannya. Dan saya mohon maaf untuk biasanya rekamannya itu biasanya ke-upload itu agak sore ya. Jadi semalam ada kelupaan baru ngupload untuk yang ini. Nanti siapa tahu bermanfaat bisa kalian gunakan untuk apa namanya belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah. Oke, terima kasih. Oh.